Gitulah. Ya, kesibukannya yang pasti kalau di organisasi saya ya masalah kampanye, masalah minat baca, Oke. masalah literasi gitu ya. Kalau di rumah ada jabatan baru, Apa tuh? ya MC, momong cucu, dengan antar jemput sekolah Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi memang selain ada aktivitas kegiatan di luar, di rumah juga sudah ada aktivitas baru Iya, ya Pak iya, ya. iya. Itu hiburan, Untuk ya. hiburan. Nah, selain di komunitas minat baca Indonesia, Pak De di mana nih kerjanya? Ya, kebetulan memang kalau kerja kebetulan saya kan sudah purna gitu, ya, sudah pensiun. Jadi sekarang aktif di berbagai organisasi sosial, ya di komunitas minat baca, di forum literasi Lampung, dan juga di Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Oke, jadi memang masalah bergeraknya sosial. di bidang Iya, kegiatan di bidang sosial lah. Iya. Pak De, hari ini kita menarik banget karena pembahasan dan topik kita itu tentang membaca, Iya. minat membaca gitu kan Minat ya. baca, iya. Sebenarnya saya agak malu sendiri karena udah lama banget rasanya saya juga tidak meningkatkan minat baca saya gitu. Iya. Ketika kuliah kan memang kita diharuskan untuk membaca buku dan Iya. lain sebagainya gitu kan ya. Tapi memang untuk akhir-akhir ini saya jarang untuk membaca buku gitu karena mungkin saya juga orangnya belajarnya itu lewat literasi Digital. gitu Pak De. Nah, menurut Pak De sendiri nih ya, minat literasi membaca masyarakat Lampung, warga Lampung ini seperti apa sih Pak De? Ya, kalau kita boleh jujur ya Mbak Jinul ya, memang minat baca di masyarakat kita memang masih rendah. Ya dibanding, ya sebenarnya bukan hanya Lampung ya, untuk seluruh Indonesia Seluruh gitu. Indonesia bahkan. Jika dibanding dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara aja kita masih rendah. Tapi juga kita tidak bisa serta-merta menyalahkan masyarakat gitu ya, karena memang sumber-sumber bacaannya pun juga memang jarang gitu, jarang ada. Perpustakaan kalaupun ada jauh sulit untuk dijangkau. Sesudah itu ada juga kesalahan dalam sistem pendidikan kita. Mungkin Mbak Jenul juga merasakan lah ya, dari sejak kita sekolah SD itu yang namanya buku bacaan, buku untuk pegangan murid itu kan sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Benar. Misalnya matematika harus buku judul ini, karangan siapa. Nah, sehingga wajar kalau orang tua kemudian berpikir untuk apa membeli buku tambahan gitu ya. Toh memang buku itu nanti di sekolah juga nggak terpakai gitu ya. Dan celakanya budaya ini bukan hanya di menerus ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Mungkin Mbak Junul harus jujur juga kan, Iya. ketika kuliah gitu, berapa kali masuk ke perpustakaan, hanya ketika ada tugas gitu kan. Kira-kira begitulah. Gitu ya. Nah, kalau menurut Pak De sendiri kan tidak bisa dipungkiri kita kan sudah memasuki era digital Iya. dan juga kan milenial gitu ya Pak De, yang memang sudah tidak seperti dulu minat bacanya gitu kan ya. Apalagi sudah ada gadget nih Pak De, gitu kan ya. Menurut Pak De pengaruhnya terhadap minat baca warga Lampung atau masyarakat Indonesia ini seperti apa sih? Itu sangat berpengaruh gitu ya. Karena anak-anak khususnya juga termasuk kita itu sudah menjauh gitu dari buku bacaan. Kita sudah lebih memilih untuk yang instan gitu ya. Karena kalau membaca buku itu kan perlu ada proses gitu ya. Bukan membaca bisa menghayati dan juga bisa mencerna. Artinya dituntut kemampuan yang lebih gitu. Berbeda kalau lewat digital kan instan gitu langsung bisa kita. Belum lagi pengaruh untuk hal-hal lain gitu, seperti di internet kan banyak juga gitu ya.
kita mengakses gitu begitu mudah gitu, ketimbang kita harus membaca buku. Itu memang satu persoalan tersendiri di dunia literasi kita gitu. Tapi menurut Pak De, sah-sah aja nggak sih ketika seseorang tuh bisa balance gitu Pak De, antara menggunakan gadgetnya dan juga tetap melangsungkan literasinya melalui gadget itu gitu. Apa literasi itu harus dengan membaca buku maksudnya buku secara langsung ini, atau bisa melalui gadget gitu Pak De? Ya, disitulah perlu adanya kesadaran gitu ya, kesadaran semua pihak. Terutama bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak ya, para orang tua gitu. Jangan malah orang tua juga ikut nimbrung. Nah ini yang jadi masalah. Nah kita disinilah tantangan di dunia literasi, karena yang namanya literasi itu kan bukan hanya membaca, menulis dan berhitung, tapi juga melihat, mendengar, merasakan gitu ya. Karena literasi ini harus memiliki kemampuan dalam penguasaan pengetahuan, iptek, bagaimana kita berinteraksi sosial, bagaimana kita bisa menguasai ilmu-ilmu lain, itu sebagai landasan pijak kita menjadi di dalam rangka untuk menuju sumber daya manusia yang mumpuni gitu Mbak. Jadi memang sebenarnya tidak hanya di Lampung aja ya Pak De yang memang minat bacanya rendah, tapi bahkan di seluruh Indonesia ini. Iya, secara menyeluruh gitu ya. Maka ini satu tantangan ya, tidak bisa serta-merta kita juga menyalahkan pada pemerintah gitu ya. Tapi karena masalah minat baca ini kan menjadi tanggung jawab semua. Ya pemerintah, ya masyarakat, ya mereka yang berada di dunia pendidikan gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa gitu kita khususnya pemerintah harus benar-benar gitu, harus benar-benar bisa membaca tentang adanya perubahan ini gitu ya, perubahan dari mulai minat baca secara tradisional dengan hanya membaca buku. Nah sekarang harus kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi menurut Pak De ada nggak sih solusi untuk tetap meningkatkan gitu, atau cara untuk tetap meningkatkan semangat literasi bangsa Indonesia ini? Ya, itu justru kita bagaimana menanamkan budaya baca itu sejak dini, sejak anak-anak usia dini gitu. Ya sekarang sederhana aja ya Mbak Jenul ya. Buku itu sebenarnya murah. Buku murah. Misalnya ibu ini ya, terutama tugas ibu ini ya, bagaimana mengajak anak untuk membaca. Contoh kecil, belilah buku-buku tentang resep memasak misalnya ya, resep memasak. Walaupun ibu sebenarnya sudah tahu, panggil misalnya, Ani, ayo tolong bantu ibu, Ani bacain, ibu mau bikin perkedel misalnya, perkedel jagung, tolong apa aja bahan-bahan. Siapa akan baca? Ya bu, jagung misalnya berapa ons, garam dan sebagainya. Secara tidak langsung anak ketika membaca dia paham gitu, oh ternyata buku ini bermanfaat loh, buktinya ibu membuat ini belajar dari sini. Nah itulah hal-hal sederhana ini yang mestinya dilakukan oleh para orang tua. Juga mendongeng. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau mau tidur mendongeng, pasti didongengin dulu sama bapak, sama ibu gitu ya, tentang apa saja gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lewat YouTube. Anak-anak zaman sekarang. Sekarang anak-anak sekarang ya sangat sulit. Mereka lebih memilih bermain online gitu ya untuk ini daripada mendengarkan cerita dongengan dari bapak ibunya. Jadi menurut Pak De nih, peralihan kita dari dunia literasi yang tadinya buku sampai dengan gadgeting ini,
Kan kalau misalkan nih Pak D, kalau misalkan anak-anak zaman sekarang atau bahkan anak-anak Indonesia sekarang sudah males baca buku secara langsung, Betul. tapi sukanya lewat gadget. Iya. Kan ada juga bentuk e-book Iya, PDF buku, nih Pak D kan ya. ada Nah, buku artinya kan digital. para penulis writer kita akan semakin berkurang dong Pak D kalau kayak gitu ya. Ya, justru ini ya. Maka itulah perlunya kita merubah gitu ya. Merubah media untuk bagaimana para penulis gitu, para pembaca gitu untuk bisa bisa mendedikasikan kemampuannya gitu. Salah satunya adalah melalui perpustakaan dia. Maka sekarang kan di beberapa daerah sedang berlomba-lomba untuk mendirikan perpustakaan yang mampu untuk menjawab tantangan ini gitu ya. Jadi perpustakaan bukan sekedar hanya sebuah ruangan, di sana ada rak lalu dipajang buku-buku, anak-anak atau masyarakat bisa mengakses buku tersebut. Tapi tidak itu lagi sekarang ini. Jadi perpustakaan harus mampu menyajikan berbagai ilmu pengetahuan gitu untuk bisa diakses oleh masyarakat, Mbak. Oke. Nah, berarti menurut Pak De sendiri Iya. nih, menurut sudut pandang Pak De, perlu nggak sih di setiap parentingnya orang tua itu menyiapkan satu perpustakaan kecil di rumahnya? Iya, itulah. Jadi perpustakaan itu kan tidak perlu harus permanen gitu lah, Mbak ya. Ya di pojok-pojok ruang tamu gitu ya, dibuat ada rak kecil gitu, ada buku. Artinya ditebar saja lah buku. Iya. Di dapur ada buku tentang apa, tentang apa, sehingga apa? Anak-anak ini sejak dini sudah terbiasa gitu ya. Mau tidak mau ketika buku apa sih gitu. Satu itu. Nah, kedua, ini kebiasaan orang tua yang dalam membahagiakan atau memanjakan anak, misalnya ketika anak kenaikan kelas atau ulang tahun, ini kan yuk kita nanti ke mall atau kita nanti makan di sana makan. Nah, coba kita sekarang ubah. Ungkapkan cinta itu dengan buku, misalnya kan. Enak kita katakanlah ke toko buku dulu. Nanti kalau udah dari toko buku, nanti kita baru makan-makan. Mungkin pada awalnya anak-anak akan merasa gimana ya, kurang seneng lah gitu ya. Nggak apa-apa, biar nggak apa-apa. Atau ketika misalnya ada wisuda gitu, coba sih daripada beli bunga yang nanti akan dibuang, kenapa sih tidak diungkapkan dalam buku gitu, misalnya dibungkus gitu sebagai kado gitu. Selama deh gitu, udah di wisuda. Nah, ngomong-ngomong kita tadi kan udah berbicara nih Pak De ya, kurang lebihnya tentang minat baca di Lampung, bahkan minat baca dari masyarakat Indonesia kita sendiri. Mungkin Tribuners ini masih ada yang belum tahu nih Pak De tentang komunitas minat baca ini. Bisa Pak De jelasin komunitas minat baca atau KMB ini apa? Ya, sebenarnya komunitas minat baca ini justru lahir itu disponsori oleh Ikatan Serikat Pekerja Surat Kabar. Awalnya itu di tahun 2000 sekitar 2015-an lah itu ya. Nah, sehingga akhirnya disepakati setiap pengusaha surat kabar ya, penerbit surat kabar itu harus mempunyai rubrik atau apa ya istilahnya untuk newspaper ini education. Jadi ada rubrik untuk minat baca gitu. Nah, hanya sayangnya ini karena mungkin tidak ada semacam regulasi yang tegas gitu. Akhirnya ada yang menjalankan, ada juga yang tidak gitu ya. Iya. Nah, untuk saat sekarang nih jujur saja memang KMBI ada di beberapa daerah yang sudah mati suri gitu ya. Iya, mati suri. Pertama ya memang
karena kegiatan sosial ini kan juga cukup berat sih Mbak gitu. Iya, benar. Jadi hanya beberapa daerah termasuk Lampung ya masih berjalan gitu. Itu pun juga kami berkolaborasi dengan Forum Literasi Lampung. Nah, dari Forum Literasi Lampung inilah tumbuh dan berkembang ratusan loh Mbak. Mungkin Mbak bisa buktikan ya. Ratusan yang namanya rumah-rumah baca, ada yang namanya perahu pustaka lah, ada ini. Bahkan di pulau-pulau kecil itu ada yang memang yang yang mendirikannya gitu dari perahu pustaka di Lampung Selatan itu. Bahkan sekarang di kapal pun sudah ada tempat-tempat ruang-ruang perpustakaan tersendiri gitu ya. Nah, jadi mereka memang atas kesadaran sendiri gitu, bukan karena ada biaya dari pemerintah, itu tidak gitu ya. Nah, ini kita harapkan ini nanti bisa berkolaborasi gitu dengan pemerintah agar nantinya program untuk menumbuhkan minat baca atau kampanye minat baca ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi memang sudah hadir di tahun 2015 ya. Ya. Memang itu KMB ini tersebar di seluruh Lampung. Ya. Jadi di tiap kabupaten itu ada pengurusnya. Jadi memang kita tidak ada yang katakanlah program sudah khusus harus. Yang penting bagaimana kita terus bergerak untuk menyuarakan, mengkampanyekan bagaimana menumbuhkan minat baca gitu ya. Jadi melalui seminar, dialog, pertemuan gitu. Kami sering misalnya seperti di daerah gitu, kita kerjasama dengan Bunda Literasi di kabupaten kota. Sekarang kan setiap kabupaten kota sudah ada gitu. Hanya memang ada yang aktif banget, ada yang setengah aktif, ada yang tidak sama sekali gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, Pak, visi misinya sendiri apa ya dari kami pokoknya visi misinya rajin membaca, banyak tahu, malas membaca, tidak tahu itu aja. Ya tinggal itu. Ya. Jadi yang namanya membaca itu menjadi fondasi awal itu. Fondasi awal dalam rangka kita menggapai segala macam tujuan itu Mbak. Nah, kalau untuk Tribuners di rumah yang mungkin mau ikutan dengan komunitas ini, apakah bisa Pak? Atau terbuka secara umum atau hanya kami memang sangat-sangat terbuka. Jadi tidak ada katakanlah bukan seperti organisasi formal yang harus ini. Jadi yang namanya Forum Literasi Lampung ini itu setiap saat selalu bertambah gitu ya. Jadi selalu ada anggota yang bergabung dari dari minat rumah baca ini, pojok baca ini, lembaga ini gitu. Jadi forum ini dari berbagai 15 kabupaten kota itu ada semua. Nah, yang namanya membaca seperti kita bilang tadi ya Pak De ya, dan Pak De jelaskan tadi, perpustakaan di setiap daerah itu pasti setidaknya adalah perpustakaan yang bisa dijadikan acuan untuk masyarakatnya gitu kan, untuk membaca. Kita juga ada ya Pak De kalau nggak salah perpustakaan yang digadang-gadangkan nih Pak De. Nah, menurut Pak De sendiri bagaimana tuh tentang tanggapan perpustakaan ini sendiri? Gedung perpustakaan modern yang sempat mangkrak ini. Ya, jadi pertama yang harus kita samakan dulu pemahaman tentang perpustakaan. Jadi karena jujur aja Mbak Junul ya, masih ada gitu ya orang yang berpandangan bahwa yang namanya perpustakaan itu adalah sebuah tempat, yaitu yang tadi saya sampaikan, di mana di situ ada buku, ada rak, dan orang bisa masuk, bisa memilih buku. Nah, untuk mempertegas bahwa itu perpustakaan, dibuatlah nomenklatur perpustakaan. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu untuk sekarang ini. Maka ada istilah tadi perpustakaan modern gitu ya. Jadi kebetulan
di Provinsi Lampung memang pada tahun 2018 itu sudah dimulai pembangunan gedung perpustakaan modern yang tempatnya tidak jauh dari tempat kita ini, ya di Jalan Simpang Untung Suropati. Nah, hanya saja memang pembangunan awal 2018 itu kalau tidak salah itu memakan anggaran 25,9 miliar. Itu untuk baru gedungnya ya, baru gedung. Nah, karena sistem multi-years, artinya pelaksanaannya bisa melompat ke tahun berikutnya. Nah, itu katakanlah itu gedung itu selesai ya. Nah, gedungnya aja. Gedung saja selesai. Tapi tahun 2020 terjadi musibah dengan pandemi COVID-19 sehingga hampir semua anggaran ini kan untuk penanggulangan itu, sehingga terjadilah terhenti gitu ya, terhenti untuk pembangunannya. Nah, konon kami dengar memang setelah sempat kondisinya kumuh seperti itu ya, tertutup oleh rumput-rumput. Nah, konon kabarnya tahun anggaran 2022 ini dimulai lagi gitu ya. Dimulai lagi. Ya, dimulai. Kalau tidak salah anggaran dialokasikan dana 5,9 miliar. 5,9 miliar. Iya. Itu udah untuk isi-isi dalamnya mungkin Pak De ya? Iya. Jadi kalau secara keseluruhan itu zaman Pak Ridho dulu itu memang diperkirakan 100 miliar. Tapi kami dengar itu sudah mungkin dihitung ulang ya, itu 70 miliar untuk gedung dan fasilitas keseluruhan yang ada. Nah, yang sekarang yang katanya sudah ditender tinggal pelaksanaan itu memang hanya untuk furniture, Mbak. Furniture-nya. Untuk furniture aja. Mungkin itu sesuai rencananya dinas perpustakaan yang ada sekarang ini yang itu akan menempati. Nah, kalau memang itu benar akan dilaksanakan, ya tentu kita juga patut bersyukur ya. Artinya paling tidak itu jangan jadi kayak rumah hantu gitu, Mbak. Betul. Iya, karena ya sedikit terawat lah gitu ya. Nah, jadi bagi kami sendiri berharap, karena mungkin Mbak Jenul pernah dengar ya sempat ada isu gitu ya, tapi ini sudah ditepis oleh pemerintah provinsi melalui Pak Sekda bahwa isu itu tidak benar, bahwa itu mau dialih fungsi menjadi tempat perbelanjaan. Ya, katakanlah begitulah gitu. Banyak simpang siurnya. Dengan judul ekonomi kreatif. Saya pikir tidak. Karena Lampung sesuai dengan visi misinya menempatkan masalah peningkatan pendidikan ini menjadi nomor satunya di visi misi ya. Lucu kalau sampai kita tidak punya gedung perpustakaan gitu ya. Maka Pak Ridho waktu itu ya selalu kita sering komunikasi, sering diskusi, Pak, jangan kita hanya gembar-gembor visi misi masalah pendidikan, sementara perpustakaan aja nggak ada. Ya ada yang ada sekarang ini, tapi kan itu diakses terlalu jauh gitu ya. Benar. Kita untuk mengakses. Nah, maka sangat tepat ketika perpustakaan ini ditempatkan di Jalan Suropati ini, ya, karena strategis juga ya Pak De. Ya, karena hampir semua perguruan tinggi kecuali ITERA kan dan UIN itu kan ada di sini semua, Mbak. Benar. Dari mulai kampus Unila, ada Umitra, ada yang lain, Dharma Jaya dan ini. Nah, jadi kalau saya sempat bermimpi gitu ya, kalau ini bisa terwujud dengan segala fasilitas yang ada, ini bisa menjadi ikon bagi Provinsi Lampung. Iya, karena kan digadang-gadang sebagai perpustakaan terbesar se-Asia. Iya. Kalau nggak salah, saya Iya. pernah dengar juga. Jadi ya sekarang begini ya, untuk sebagai pembanding itu Grahatama yang di Jogja itu dengan fasilitas yang
hampir sama dengan yang direncanakan di Lampung itu sudah Asia Tenggara, terbesar se Asia Tenggara. Nah, kita nantinya itu kan cukup banyak, Mbak, untuk dari tiap 4 lantai itu, dari gedung bioskop yang 6 dimensinya ada, bioskop sinemanya ada ruang baca untuk anak, untuk ini, sehingga lengkap lah gitu. Bahkan ada ruang diskusi, ruang rapat dan sebagainya. Artinya kalau ini bisa terwujud, ya ini benar-benar akan menjadi ikon bagi Lampung. Jadi wisata pendidikan itu nggak usah lah kalau orang dari Aceh, dari Sumatera Utara sampai ini harus ke Jogja, cukup ke Lampung. Lampung juga bisa dan sudah ada ya Pak ya? Sudah ada, dan secara kebetulan coba Mbak. Misalnya kita kan katakanlah kita yang kita target adalah dari Sumatera lah ya. Mereka begitu masuk Bandar Lampung, oke lah, ketemu kampus Unila. Mungkin sekedar ingin melihat gitu, nggak apa, base keliling. Begitu keluar Unila, langsung masuk ke museum dulu. Benar. Iya kan, wisata pendidikannya. Disitulah. Artinya nggak usah harus muter-muter. Begitu selesai dari museum, keluar sebentar, nggak nyampe 10 menit sampai ke gedung perpustakaan. Barulah kalau mau melanjutkan ke pantai, mau kemana, nggak hebat lah gitu. Benar-benar. Jadi program Lampung Berjaya benar-benar berjaya gitu kan. Artinya kan juga tidak hanya dari sisi pemerintah yang diuntungkan. Betul, gitu kan ya. Jadi warga dan masyarakat juga bisa ada khususnya untuk masyarakat Lampung gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah lah berpikir untuk yang lain-lain gitu. Kalau itu memang dikelola secara profesional gitu, saya yakin kok Gerahata Matangan Pintar yang di Jogja itu kalah kok. Apalagi ya namanya hiburan seperti bioskop sinema, ada yang 6 dimensi. Ini kan 5 panca indera anak itu kan bekerja semua gitu. Ketika kita menyaksikan tayangan film tentang ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Begini letaknya bulan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi betul-betul mencerdaskan gitu ya. Benar-benar. Iya. Wah, Pak De, ini pengalaman baru sih Pak De, benar, langsung bisa juga saya memikirkan, oh iya ya ternyata bisa nih dijadikan wisata pendidikan nih, kan nggak hanya melulu tentang museum, universitas, bahkan iya benar-benar bisa. Nah itu kalau Pak De boleh tahu fasilitasnya nanti akan ada apa aja sih Pak De? Kalau kita melihat dari dokumen perencanaan yang ada itu di lantai 1 itu nanti ada ruang baca umum, ruang baca untuk anak, terus ruang iptek dan diorama, ada juga bioskop 6 dimensi tadi itu Mbak. Iya. Terus ada lagi ruang khusus, bahkan ada ruang khusus bagi lansia dan braille. Artinya ini kan memang direncanakan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mahasiswa Lampung demo tolak kenaikan BBM terlibat aksi dorong dengan aparat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bandar Lampung menggelar aksi demo penolakan kenaikan BBM di depan gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada Rabu 7 September 2022.
Bahkan dalam aksi tersebut, massa aksi sempat membongkar pagar kawat berduri yang dipasang polisi di depan gedung Dewan. Massa juga melanjutkan dengan membakar dan orasi menyampaikan tuntutan kepada anggota Dewan Kota. Ketua Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Bandar Lampung, Muhammad Julianto mengatakan akan mengerahkan massa aksi lebih banyak bila tuntutan penolakan kenaikan BBM tidak dipenuhi. Ia juga mengatakan bila tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya akan menduduki gedung DPRD. Sebab ia dan PMII menyebut kalau keputusan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah saat ini sangat tidak rasional. Dan mereka beranggapan bahwa pemerintah gagal melihat suasana kebatinan masyarakat. Karena kenaikan BBM akan memantik kenaikan harga bahan pokok lainnya. Untuk itulah pihaknya ingin bersidang dan membuat kesepakatan dengan Forkopimda Bandar Lampung. Setelah itu kesepakatan ditandatangani Forkopimda Bandar Lampung sebagai tanda mereka menolak kenaikan harga BBM. Selain aksi mahasiswa, ratusan pengemudi atau driver ojek online di Lampung juga berencana menggeruduk halaman kantor DPRD Provinsi pada Kamis 8 September 2022 esok. Kedatangan mereka adalah sebagai sikap kecewa atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi, khususnya harga Pertalite yang naik dari harga Rp7.650 per liter ke harga Rp10.000 per liter. Direncanakan estimasi ojol yang akan terlibat sebanyak 500 orang. Mereka semuanya menamakan diri sebagai Gerakan Aksi Roda 2 dan 4 Lampung. Salah satu koordinator Miftahul Huda mengatakan aksi tersebut nantinya akan dimulai di Tugu Adipura Bandar Lampung, kemudian bersamaan ke kantor DPRD Lampung. Adapun kelompok ojol yang tergabung ialah dari Garda Lampung, Gasmal, Pas Lampung, Gaspol Lampung, URC Legend, dan Ado Lampung, serta ojol-ojol lain yang tidak bergabung dalam komunitas namun memiliki tujuan yang sama. Berita selanjutnya, polisi tangkap pelaku pembunuhan siswi SMP di Pesawaran. Tak lebih dari 24 jam, Polres Pesawaran berhasil meringkus pelaku pembunuhan siswi salah satu SMP negeri, yakni IN yang berusia 15 tahun, yang jasadnya ditemukan di kebun karet Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Adapun tersangka berinisial KRS berusia 21 tahun dan ditangkap di rumahnya di Dusun Mekarsari, Desa Kalirejo, Negeri Katon. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor, pelindung ponsel, kotak ponsel, dan pecahan botol. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Pesawaran pada Kamis 7 September 2022 menjelaskan, tersangka dan korban diketahui baru kenal dalam sebulan terakhir. Pembunuhan sendiri terjadi saat keduanya pergi pada Selasa 5 September lalu. Saat sedang pergi, kata Pandra, tersangka hendak merampas ponsel milik korban. Lalu korban melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku berusaha mencekik korban dan menjerat dengan tali hingga korban pingsan. Pelaku lalu mengecek detak jantung korban dan mendapati kalau korban masih hidup. Merasa panik, akhirnya pelaku pun berusaha untuk melukai korban. Pelaku lalu melukai korban hingga akhirnya membuat korban meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku pun pulang dengan membawa ponsel korban dan meninggalkan pelindung ponsel di TKP. Lalu pelaku ke konter HP untuk menghapus semua data yang ada di ponsel korban. Sebelum kejadian itu juga ternyata tersangka sempat mencabuli korban. Atas perbuatan itu, tersangka KRS dijerat dengan pasal pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan persetubuhan di bawah umur. Tersangka, kata Pandra, akan diancam penjara minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup.
Berita selanjutnya, truk pengangkut bahan kimia kecelakaan di Bakauheni, sopir tewas di tempat. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan pada Selasa 6 September 2022 malam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan truk khusus traktor Het Hino dengan warna merah dengan nomor polisi B9196UEM yang mengangkut bahan kimia dikemudikan oleh Samuel P. Girsang dengan light truck box Hino berwarna putih dengan nomor polisi B9589FCG. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolandra mengatakan, diduga sopir truk pengangkut bahan kimia mengalami remblong. Menurut Jennifer, pada Rabu 7 September 2022, berdasarkan hasil olah TKP, bekas terjadinya laka lantas dan keterangan saksi-saksi menyebutkan, truk berjalan dari arah pelabuhan BBJ menuju pelabuhan Bakauheni hendak masuk ke gerbang tol Bakauheni. Jennifer mengatakan sesampainya di TKP, kendaraan pembawa gas hilang kendali, lalu truk tersebut masuk ke jalur penyelamat. Setelah itu kendaraan tersebut tetap berjalan dan menabrak pembatas jalur penyelamat. Kemudian truk jatuh ke bawah menabrak tiang listrik yang berada di samping kiri kantor polisi KSKP Bakauheni. Truk lalu menabrak bagian bemper depan light truck box Hino berwarna putih kombinasi yang saat berjalan keluar dari mes ASDP. Jennifer mengatakan akibat kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia. Korban meninggal yakni pengemudi truk bernama Samuel P. Girsang berusia 31 tahun yang merupakan warga Dusun 13 Desa Peringgan, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengatakan korban mengalami luka pendarahan di bagian kepala, lalu luka di beberapa bagian tubuhnya dan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut, korban akhirnya dibawa ke RSUD Bob Bazar, Kalianda. Adapun korban luka lainnya yakni penumpang truk bernama Arianto yang merupakan warga Dusun Talanggayung, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban mengalami luka di bagian kaki dan juga wajah, serta korban sudah dibawa ke RSUD Bob Bazar, Kalianda. Untuk kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Berita selanjutnya, Kejari Lampung Utara musnahkan barang bukti narkoba 24,452 gram. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkoba pada Rabu 7 September 2022. Kepala Kejari Lampung Utara Muhsan mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu, ganja, dan juga ekstasi. Adapun total narkoba sabu dan ganja yang dimusnahkan seberat 24,452 gram, sedangkan inkes ada 2 butir. Selain narkoba, Kejari juga memusnahkan senjata tajam berupa badik atau pisau garpu sebanyak 9 bilah, lalu ada beberapa senjata tajam lainnya dan handphone sebanyak 12 unit. Selain itu juga timbangan digital sebanyak 3 unit dan linggis sebanyak 1 buah. Mukhzan mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari persidangan yang sudah ingkrah. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam pelaksanaannya sebagai eksekutor, yakni tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pelaksana eksekusi pidana badan, tetapi juga terhadap barang bukti. Dijelaskannya, pemusnahan ini merupakan salah satu tugas jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengumpulan selama 1 tahun. Pemusnahan barang bukti sesuai tugas pokok dan fungsi kewenangan yang dimiliki kejaksaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan. Barang bukti narkoba sendiri dihancurkan dengan cara di blender.
sedangkan ganja, pakaian, dan sebagainya dibakar di drum yang telah disediakan. Lalu untuk senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gergaji. Untuk ponsel dipukul dengan menggunakan martil sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali ataupun disalahgunakan. Berita selanjutnya, Lapas Narkoba Bandar Lampung lakukan razia, temukan benda tajam. Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung melakukan razia ke dalam sel warga binaan pemasyarakatan pada Rabu 7 September 2022. Di dalam razia ditemukan sejumlah barang termasuk benda tajam. Di antaranya ada tang, potongan karter, potongan seperti pisau, gunting, dan lainnya. Pantauan dari Tribun Lampung bahkan ditemukan bagian dari kipas angin, alat cukur kumis, lem hingga mangkok dan sendok garpu. Ada juga botol parfum, gelas minum berbahan beling hingga kartu rebi. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, Porman Siregar, melalui Kepala Keamanan Ade Hari Setiawan mengatakan razia yang dilakukan merupakan upaya P4GN dan wujud deteksi dini gangguan keamanan. Menurutnya razia dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Benda-benda yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan dijadikan barang bukti razia. Razia dilakukan di 5 blok dengan total kamar ada 10 kamar hunian. Razia seperti ini diakuinya dilakukan secara insidentil, sementara razia rutin dilakukan tiap 1 minggu sekali. Terkait temuan hasil razia, ia mengatakan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sebab untuk hasil yang ditemukan tidak ada barang yang dianggap membahayakan sehingga tidak ada sanksi bagi warga binaan. Terkecuali bila warga binaan kedapatan menyimpan narkoba atau hasil tes urinnya, termasuk kedapatan memiliki ponsel, maka akan diberikan sanksi secara tegas. Sementara itu, Kepala Keamanan Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, Ade Hari Setiawan mengatakan selain dilakukan razia, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tes urin dilakukan secara acak dengan mengambil sampel 50 WBP. Berita selanjutnya, Yusi Akmal cabang Unila beri bingkisan bagi mahasiswa yang dapat IPK 4. Mahasiswa yang mendapatkan IPK 4 bisa langsung merapat ke Yusi Akmal cabang Unila. Sebab di sini ada promo menarik yang akan diberikan. Kasir Yusi Akmal cabang Unila Olivia Rizky Rifanti mengatakan promo ini adalah gratis bingkisan semangat yang diberikan khusus bagi mahasiswa yang dapat IPK 4. Selain itu, meskipun Yusi Akmal cabang Unila ada di lingkungan Unila, namun bingkisan semangat tak hanya berlaku untuk mahasiswa Unila saja, tapi berlaku juga untuk mahasiswa perguruan tinggi manapun. Misalnya, ada mahasiswa UBL yang mendapatkan IPK 4, bisa langsung datang untuk mendapatkan gratis bingkisan semangat. Cara mendapatkan bingkisan semangat ini dengan menunjukkan bukti sah mendapat IPK 4 ke Yusi Akmal cabang Unila pada pukul 15.30 menit sampai 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk bingkisan semangat ini isinya bisa apa saja seperti brownies, roti, jajanan pasar, dan lainnya. Bahkan bingkisan semangat isinya bisa juga pai pisang yang merupakan salah satu kue bestseller di Yusi Akmal, kue dan roti. Sehingga kata Olivia pada Rabu 7 September 2022, bingkisan semangat seperti mystery box karena isinya tidak menentu.
Menurut Olivia, tujuan diberikannya bingkisan semangat agar mahasiswa lebih semangat belajar supaya bisa meraih IPK 4. Selain itu juga, Yusi Akmal cabang Unila juga menyediakan snack box untuk wisuda, kompre, dan juga seminar. Harga yang diberikan pun untuk snack box sangat bersahabat, yakni mulai dari Rp12.000 dengan isi 3 macam kue dan 1 air mineral. Ada juga kue nampan dan kue tampa yang juga harganya bersahabat mulai dari harga Rp60.000. Yusi Akmal cabang Unila sudah buka sejak 29 Agustus 2022 lalu. Adapun lokasinya persis di depan Alfamart Unila. Yusi Akmal cabang Unila adalah toko kue dan roti yang menjual aneka kue dan roti yang rasanya dijamin enak. Kue-kuenya ada brownies, pai pisang, risol, dan masih banyak kue lainnya. Pelanggan jangan khawatir karena kue dan roti di Yusi Akmal selalu baru setiap harinya dan juga harganya bersahabat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, wisata Lampung kali ini lagi ada di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung nih. Sore-sore gini enaknya emang jalan-jalan cari angin segar ya. Jalan-jalan sore emang paling tepat nih kalau menuju ke Pekor Wai Halim. Di sini selain bisa jalan-jalan, tapi juga bisa jajan loh. Jajanan bisa dipilih sendiri mana yang paling enak. Tapi kadang saking banyaknya pilihan malah bikin bingung ya. Duh, yang mana ya? Tapi tenang saja, kali ini Tribuners akan diarahkan langsung ke beberapa jajanan rekomendasi versi wisata Lampung. Yang pertama adalah Puya atau Punya Yanti. Puya atau Punya Yanti ini merupakan stand jajanan yang ada di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Puya mendirikan tenda makanannya tidak jauh dari Gedung KONI Lampung. Puya bisa jadi rekomendasi karena harganya murah serta menu yang ditawarkan kekinian. Menu yang ditawarkan berupa minuman segar dan makanan ringan. Menu makanan di Puya antara lain corn dog, hotang, dan hot mie. Sedangkan minuman segarnya ada ice jelly, milky jelly, dan Yakult jelly. Harganya pun murah, mulai dari Rp5.000 sampai Rp13.000. Minuman ice jelly fruit punch bisa jadi pilihan yang tepat untuk pelepas dahaga loh. Harganya hanya Rp5.000 aja, murah banget kan? Cairan di dalam ice jelly merupakan campuran dari sirup merah berperisa kelapa. Dicampur pula irisan lemon dan juga dimeriahkan oleh butiran-butiran mutiara berwarna-warni. Mutiara tersebut terlihat melayang-layang di dalam gelas bersama jelly. Jelly yang ditambahkan juga berwarna-warni. Jeli-jeli tersebut nampak berbentuk lucu seperti buah-buahan, bunga mawar, dan lain-lain. Teksturnya juga sangat kenyal. Ada pula campuran irisan nata berwarna putih
yang kenyal dan memiliki rasa seperti daging kelapa. Monik, selaku pemilik Puya, sudah berjualan di Pekor sejak setahun yang lalu. Tendanya selalu terlihat ramai didatangi pelanggan pada hari Sabtu dan juga Minggu. Puya buka mulai setiap hari, pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Selanjutnya ada tenda Aselole. Tenda Aselole ini terletak pada bagian paling ujung Pekor Waihalim, tidak jauh dari arena skateboard. Namun, tenda Aselole juga bisa ditemukan di sebelah gedung Stadion Sumpah Pemuda. Tenda Aselole jadi tempat makan rekomendasi karena menu makanannya sangat bervariasi. Kuliner yang dijajakan meliputi nasi goreng, ayam bakar, ayam goreng, lalu ada pecel lele, kue tiaw, cumi goreng, seblak, burger, udang goreng, dan lain-lain. Selain makanan, pasti ada juga menu minuman. Menu minuman di tenda Aselole seperti varian boba keju, Thai tea, Fanta susu, dan minuman rasa lainnya. Harga menu minuman dan makanan masih terjangkau loh, mulai dari Rp7.000 sampai Rp20.000 saja. Menu rekomendasi di tenda Aselole yakni ada nasi goreng dan juga seblak. Kedua menu tersebut merupakan yang paling laris di sana. Nasi goreng di tenda Aselole meliputi varian spesial, bakso, sosis, petai, dan nasi goreng biasa. Sedangkan varian seblak, ada seblak doer spesial dan seblak ceker spesial. Rasa seblak di tenda Aselole terasa sangat nikmat, sebab kuahnya kental dengan campuran telur di dalamnya. Seblak spesial memiliki campuran lengkap berupa sosis, bakso, cikua, dumpling kari, dan juga dumpling keju, mie, dan juga sedikit sawi. Tenda Aselole menyediakan tempat yang nyaman untuk makan.
terdapat meja dan kursi berkonsep misbar atau gerimis bubar. Tepat di atas meja dan kursinya terpasang juga lampu dan lampion gantung berwarna merah dan kuning. Kemudian disediakan pula bangku dan juga panggung mini untuk karaoke. Jam operasional tenda Aselole ini sama dengan lainnya, mulai dari pukul 4 sore sampai pukul 10 malam. Masih belum kenyang juga? Lanjut satu lagi, ada pisang crispy di tenan pancake. Tenan pancake ini adalah baby pancake. Letaknya ada di deretan seberang tenda Aselole. Tepat di pinggir jalan bisa terlihat boothnya berwarna kuning. Baby pancake ini menjajakan kuliner pisang crispy dan juga pancake aneka rasa. Pisang crispy dibaluri tepung roti dan dilumuri coklat aneka rasa, serta taburan topping tambahan yang bisa dipilih sesuai selera. Teksturnya empuk di dalam, renyah di luar. Rasa manisnya juga menyenangkan. Satu porsi pisang crispy ini dibanderol harga Rp15.000 saja. Bisa dinikmati berdua atau sendiri juga boleh. Pisang crispy ini mampu membuat perut merasa kenyang. Untuk sampai ke Pekorwai Halim, bila ditempuh dari pusat kota Karang, jaraknya kurang lebih 8 km. Dari kota Karang, coba untuk pergi ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, lalu menuju ke Jalan Kartini. Di Jalan Kartini, terus saja mengikuti jalan sampai sejauh 4 km. Lalu, belok kanan saat sudah berada di bawah jembatan layang depan SPBU. Kemudian, belok kanan memasuki Jalan Sultan Agung, terus lurus sampai kurang lebih 2,5 km. Lalu, belok kiri ke Jalan Sumpah Pemuda. Maka, akan langsung terlihat deretan jajanan pinggir jalan. Jajanan tersebut menandakan bila kita telah sampai di tujuan. Kemudian, terus saja lurus hingga masuk ke dalam portal karcis parkir kendaraan.
Baiklah Tribuners, sekian dari Wisata Lampung kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.